memulai perdebatan dalam hitungan 3, 2, dan 1. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan saya kesempatan dalam perdebatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri, serta rekan berpikir saya dari tim kontra, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya, Nonik Sulahatul Fadilah sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah menyatakan bahwa saya sangat setuju dan sepakat terhadap mosi yang kita perdebatkan pada pagi hari ini, yaitu dengan asumsi dapat dilakukan, Dewan ini akan mengembangkan robot berbasis Artificial Intelligence atau AI yang dapat meniru orang-orang yang terkasih yang telah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian, dan tingkah laku. Baik Dewan Juri, sebelum masuk ke dalam poin argumen saya, di sini saya ingin memberikan definisi untuk mengkarakterisasi mosi supaya perdebatan dalam berjalan dengan lancar. Kata yang pertama yaitu robot. Robot adalah teknologi yang dapat meniru manusia untuk bisa melakukan tugas fisik yang telah dirancang dengan program melalui metode pendefinisian terlebih dahulu dengan bantuan kecerdasan AI atau kecerdasan buatan Artificial Intelligence. Kata yang kedua yaitu AI atau Artificial Intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin atau melalui robot dan diprogram agar bisa berpikir seperti layaknya manusia. Kata yang ketiga yaitu meniru. Meniru adalah menduplikat atau membuat sesuatu hal yang sama dalam sebuah kegiatan. Mengembangkan adalah memperbaiki sesuatu yang telah ada sebelumnya. Baik Dewan Juri, di sini saya akan masuk ke dalam poin status quo atau yang sering kita jumpai dalam lingkungan masyarakat, yaitu kematian yang terjadi adalah hal yang tidak bisa kita duga. Kematian datang secara mendadak yang telah ditakdirkan oleh Tuhan kepada seluruh umatnya, yang mana hal tersebut tidak bisa kita hindari dan pasti akan terjadi. Maka dari itu, dengan adanya kematian yang mendadak seperti ini, terkadang ada bagian keluarga yang merasa masih belum bisa menerima dan mereka akan merasakan kepergian secara mendalam dan dapat menimbulkan depresi karena mereka tidak bisa menerima realita bahwa orang terkasihnya memang sudah tiada. Dan hal ini biasanya kita jumpai pada seorang anak-anak dan remaja di usia 17 tahun. Mereka mengalami penyakit seperti gangguan mental, psikis, dan jiwanya atau depresi karena mereka merasa sangat terpuruk karena telah kehilangan orang terkasih dalam lingkungan keluarganya. Karena usia-usia anak seperti mereka ini masih membutuhkan peran untuk bisa membimbing dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak tersebut supaya kelak dia tidak kekurangan rasa kasih sayang. Maka dari itu, di sini saya sangat setuju dengan mosi pada pagi hari ini, yaitu mengembangkan robot berbasis Artificial Intelligence yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian, dan tingkah laku. Lalu alasan apa atau sedarurat apa saya ingin menjelaskan bahwa saya setuju dalam mosi yang kita perdebatkan pada pagi hari ini, yaitu karena seperti status quo yang telah saya sebutkan tadi, bahwa dengan adanya robot AI manusia ini akan bisa membantu mengobati rasa rindu bagi keluarga atau pihak-pihak yang telah ditinggalkan dari orang-orang terkasihnya, supaya keluarga tetap bisa masih merasakan keluarga yang pergi tetap berada di sisinya dan tetap merasakan kehadirannya dalam hidupnya. Dan hal ini dengan adanya pengembangan robot AI akan meminimalisir terjadinya depresi atau gangguan mental serta psikis mereka sendiri. Apa alasan yang dapat saya berikan untuk membenarkan argumen saya, yaitu dengan kita memberikan bantuan robot AI kepada orang yang depresi atau memiliki gangguan mental dan psikis akan membuat mereka tidak sedih terlarut-larut dan akan menjadi suportivitas bagi diri mereka supaya kehilangan seseorang tidak harus menjadi hal yang ditakutkan, namun memang harus dihadapi dalam realitanya. Lalu masuk ke dalam poin mekanisme saya atau hal apa yang bisa saya bantu supaya mosi ini dapat berjalan dengan maksimal, yaitu yang pertama, memberikan bantuan robot AI kepada orang-orang yang telah depresi akut dengan pemberian rekomendasi dan pengawasan dari psikiater yang memang sudah ahli di dalam bidangnya, supaya pengguna ini tidak memberikan dampak kecanduan dan hanya sebagai sarana pengobatan rasa rindu saja. Mekanisme yang kedua yaitu memberikan regulasi dalam pengaturan penggunaan robot AI dengan limitasi hanya bagi orang-orang yang membutuhkan atau eksklusif. Misalnya, orang-orang yang benar-benar jiwa atau psikisnya telah terganggu dan harus segera diberikan tindakan lebih lanjut. Mekanisme yang ketiga yaitu mensosialisasikan bahwa penggunaan robot AI tidak bisa dijangkau oleh seluruh khalayak masyarakat
masyarakat, namun harus mendapatkan rekomendasi dan pengawasan dari psikiater melalui bantuan pemerintah atau subsidi dari pemerintah, dan mereka melakukan kerjasama supaya orang-orang yang memiliki gangguan mental bisa terbantu dengan baik dan bisa sembuh dari penyakitnya. Hal ini dapat berjalan dengan efektif karena dengan adanya robot AI akan membuat orang yang kehilangan tidak terus menyendiri dan tidak ada gangguan jiwa dan psikis mereka, sehingga tidak bisa menyebabkan banyak kemungkinan buruk seperti bunuh diri karena mereka terlarut-larut dalam kesedihan, dan supaya membuat mereka bisa sembuh dari penyakit depresi mereka sendiri. Dan hal ini dapat berjalan efektif pula karena tidak ada pihak yang dirugikan dari segi manapun, karena hal ini juga dapat membantu seseorang bisa beraktivitas dan berekspresi kembali tanpa adanya rasa takut. Lalu sebelum tim kontra memberikan sanggahan kepada saya, di sini saya akan melakukan trade off atau melakukan sanggahan terlebih dahulu sebelum poin instruksi mereka diberikan, yaitu lalu bagaimana dengan adanya robot AI ini malah membuat penyakit ini menjadi kecanduan? Seperti yang sudah saya jelaskan dalam mekanisme saya bahwa hal ini dipantau dan direkomendasikan oleh psikiater melalui kebutuhan psikis kita, dan psikiater juga akan memberikan jadwal kontrol kita. Maka dari itu dengan adanya bantuan ini tidak akan membuat masyarakat merasa kecanduan, namun bisa membantu mereka untuk bisa menyembuhkan dari penyakit depresinya ini. Lalu bagaimana ketika dengan adanya bantuan dari psikiater ini tapi malah masalah depresi muncul dari orang-orang menengah kalangan bawah? Apakah dengan kita membayar psikiater ini tidak mahal? Saya tekankan lagi Dewan Juri yang terhormat, seperti melalui mekanisme yang telah saya sebutkan tadi bahwa akan ada bantuan dari pemerintah melalui survei dan melalui kerjasama dengan psikiater untuk memberikan rekomendasi kepada orang-orang yang memiliki penyakit depresi supaya mereka bisa sembuh, bisa melakukan aktivitas kembali, dan bisa berekspresi dan berinteraksi kembali dengan lingkungan sekitarnya, dan bisa menghadapi realita yang sebenarnya bahwa memang orang terkasihnya sudah tiada. Namun untuk mengobati rasa rindu, ia bisa sewaktu-waktu melakukan komunikasi melalui bantuan AI tersebut. Maka dari itu di sini saya, Noni Sholahatul Fadilah, tetap setuju dan sepakat terhadap mosi yang kita perdebatkan pada pagi hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.